got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvian Kesari dari kelas 3G dengan NIM 2024 011 081 0218. Saya akan menjelaskan tentang teori kognitif dan juga konstruktivisme. Bisa kita lihat di sini, saya sudah membuat mading tentang teori-teori tersebut. Langsung saja, saya akan menjelaskan teori kognitif. Jadi, teori belajar kognitif adalah berfokus pada proses mental yang terlibat dalam belajar, seperti persepsi, perhatian, memori, dan juga pemrosesan informasi. Teori ini dikembangkan oleh psikolog seperti Ulrich Neisser, Jerome Bruner, dan juga Robert Gardner. Adapun prinsip-prinsip teori belajar kognitif, yaitu 1. Proses mental. Proses mental belajar melibatkan proses mental seperti persepsi, perhatian, memori, dan juga pemrosesan informasi. Yang kedua, perorganisasian informasi. Informasi yang diterima harus diorganisir dan juga dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Dan juga yang ketiga yaitu penggunaan strategi belajar. Siswa harus menggunakan strategi belajar yang efektif dan juga memproses informasi. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme, yaitu teori konstruktivisme berfokus pada konstruktivisme pengetahuan oleh siswa melalui pengalaman dan juga interaksi dengan lingkungan. Teori ini dikembangkan oleh psikolog seperti Jean Piaget dan juga Lev Vygotsky. Adapun prinsip-prinsip teori konstruktivisme yaitu 1. Konstruksi pengetahuan. Siswa konstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui pengetahuan, pengalaman, dan juga interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, pengalaman aktif. Siswa harus aktif dalam proses belajar dan juga mengkonstruksi pengetahuan mereka. Dan yang ketiga yaitu kolaborasi. Siswa dapat belajar dari satu sama lain melalui kolaborasi dan juga diskusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan dan juga persamaan teori belajar kognitif dan juga konstruktivisme. Jadi perbedaan antara teori belajar kognitif dan konstruktivisme yaitu 1. Teori belajar kognitif berfokus pada proses mental, sedangkan teori belajar konstruktivisme yaitu berfokus pada konstruksi pengetahuan. Terus yang kedua yaitu teori belajar kognitif lebih menekankan pada peran guru sebagai penyampaian informasi, sedangkan teori belajar kognitivisme yaitu lebih menekankan pada peran guru sebagai fasilitator. Adapun persamaan antara teori belajar kognitif dan juga konstruktivisme yaitu 1. Keduanya fokus pada proses belajar yang aktif dan juga konstruktif. Yang kedua, menekankan pada pentingnya pengalaman dan juga interaksi dengan lingkungan dalam proses belajar. Dengan memahami teori belajar kognitif dan juga konstruktivisme, guru dapat merancang strategi belajar yang lebih efektif dan juga memfasilitasi proses belajar yang lebih konstruktif dan juga aktif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang teori belajar kognitif dan juga konstruktivisme. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.